Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat-sahabat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon kekuatan, bimbingan dari Allah Ta'ala. Semua ilham, inspirasi, kebaikan datang dari Dia, Allah Ta'ala. Semua kelemahan, keterpurukan, ketersimpangan itu datang dari kita karena hawa nafsu kita belum tunduk oleh jiwa kita. Dengan memohon kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang dapat memperkuat jiwa kita, memperkuat akal kita, sehingga kita bisa menjalani takdir Allah yang ditulis dengan sebaik-baiknya itu, dengan sebuah ilmu dan keadilan yang dalam, sehingga kita bisa bersuka cita di situ dan meraih yang terbaik yang Allah sudah siapkan dalam sisa nafas kehidupan kita yang terakhir di dunia ini. Sahabat-sahabat, kesempatan beramal soleh itu, menemukan kodrat diri, misi hidup, ini hanya ketika kita lagi naik panggung di dunia. Ayo, mumpung masih ada nafas, jangan sampai putus asa. Ya, buat Allah semua kun fayakun. Jangan sampai putus asa karena sudah berbuat keburukan, misalkan sudah terperosok di dalam sebuah lembah dosa, misalkan sudah merasa wah gagal terus, jangan berkecil hati dengan semua kegagalan itu. Tapi harusnya hati kita harus menjadi lebih berpengharapan karena kita tahu kita ada di tangan yang Maha Pengasih, yang bisa mengubah segala sesuatu secara instan. If only we believe gitu. Itu akan terjadi kalau kita 100% tawakalnya. Kalau masih setengah-setengah, ya diberinya setengah-setengah. Itu cara Allah berinteraksi dengan kita. Jadi bisa kita bercermin dari kehidupan kita ketika mana banyak rezeki yang sepertinya terhambat, misalkan ya, kesulitan yang kok kayaknya nggak kebuka terus gitu ya. Barangkali hati kita masih menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Dan berhala-berhala selain Allah itu tidak akan bisa mengabulkan permintaan siapapun. Kalau Allah tahan, tidak akan dia punya kekuatan. Demikian juga kalau Allah bermaksud untuk memberi kepada hambanya, mau seluruh langit dan bumi menahan, tidak akan bisa. Jadi kita harus pintar-pintar punya backing, jangan sampai terpeleset tauhid kita, harus murni lillahi ta'ala, 100% tawakal sama Allah Ta'ala. Adapun hal-hal yang tergelincir di hati, yang ketika kita tidak sadar bahwa kita sudah mentawakalkan sesuatu kepada selain Allah, biasanya itu nampak dalam kehidupan, dalam sebuah fenomena kehilangan, dalam sebuah fenomena kesempitan, dalam sebuah fenomena kegagalan, terlambatnya doa menurut kita dan lain sebagainya. Tampaklah di situ sebenarnya selama ini kita sedang bersandar kemana. Dan itu sahabat-sahabat adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala. Baik, kita masih membahas tentang kisah Musa. Kita sudah masuk kepada penggal di mana Musa alaihissalam sudah berhadapan face to face dengan Firaun. Kita flashback sejenak ya, bahwa episode jiwa atau yang direpresentasikan dengan Musa berhadapan dengan hawa nafsunya itu setelah dia melewati sekian banyak peristiwa dalam kehidupan. Jadi ujiannya juga banyak. Dari mulai dihanyutkan di sungai oleh ibunya pun menerima wahyu, petunjuk dari Allah Ta'ala gitu ya. Jadi sudah terpisah dari ibu. Dan dia tumbuh sebagai seseorang yang dari namanya dia tahu, dari kisah-kisah, kan ada orang bicara itu tahun sekian ketika kamu lahir tuh ada peristiwa pembunuhan bayi-bayi gitu. Dan dia tahu dia sebenarnya bukan anak kandungnya Firaun gitu, Ramses II. Jadi seorang Musa adalah seorang yang gelisah mencari diri, jati dirinya siapa. Lalu ketika peristiwa kecelakaan itu terjadi, tragedi ketika dia tak sengaja membunuh seseorang, memukul sebenarnya, terus kemudian orangnya jatuh dan mati, membuat dia terkatung-katung harus lari ke negeri Madian. Dan di situ dia kerja keras. Di situ adalah suatu pelajaran bagi kita bahwa
Untuk bisa face to face ya, menghadapi hawa nafsu kita sendiri, jiwa harus ditumbuhkan jadi dewasa. Caranya bagaimana? Dengan mengalir di dalam takdir Allah seperti bayi Musa mengalir di dalam alir sungai kehidupan yang Allah sudah alirkan ya. Jadi aliran sungai, jadi bayi di dalam tabut itu mirip dengan Nuh di dalam Bahtera Nuh. Kemiripannya adalah sama-sama tidak ada kendali. Jadi Bahtera Nuh itu jenis kapal besar yang tidak ada setirnya. Artinya apa? Itu simbolik Allah yang mengalirkan. Anginnya kemana, alirannya kemana. Sama. Of all the branches, dari semua cabang sungai, Nabi Musa itu bayinya itu dialirkan ke perairan yang dekat dengan keluarga Fir'aun, dan di situ sedang ada Siti Aisyah, di situ sudah standby. Semua perfectly planned, perfectly designed. Jadi seandainya kita bisa melihat lagi kehidupan kita, yang kita sering malu barangkali, yang kita sering keluhkan itu, aduh kenapa sih aku begini sekarang, coba dulu gitu kan, suka gitu. Coba dulu aku kan kalau masih ngantor, wah misalkan ya, mencoba menghidupkan memori masa lalu seolah-olah hari ini menjadi kurang sukses. Nah, itu berarti ada yang belum pas dalam membaca. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti sempurna. Everything is perfect as it is. Nah, di mana letak perfectnya? Aku kan dalam keadaan begini, misalnya, karena itu adalah fungsi tafakur. Dengan basmalah dulu, meminta, ya Allah ini apa maksudnya? Memang secara dunia disempitkan gitu ya, tapi ada potensi lain yang biasanya naik. Nah, apa itu? Harus tahu tuh. Sampai pada titik di mana kita mengatakan ma khalaqta hadza batila. Oh ya benar ya. Aduh alhamdulillah kalau gitu aku dulu dibikin gak lulus. Alhamdulillah dulu dibikin gagal, ini ternyata muternya. Nah, kemudian terlihat tuh bahwa itu skema grand scheme ya. Jadi skema besar Allah Taala itu perfect. Tanpa itu nggak akan nyambung ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu harus ketemu kunci-kunci itu sahabat-sahabat di setiap kehidupan kita sehingga setiap episodenya menjadi bunyi. Agar jangan ada satu episode pun penggal dalam hidup kita yang kita tidak bersyukur di situ. Bahkan mungkin nauzubillah mencaci Tuhan, mencaci masa gitu ya. Wah, seandainya itu tidak terjadi. Berarti di situ belum ada pemahaman bahwa di balik takdir yang Allah izinkan ada sebuah pembelajaran yang dalam. Nah, jadi kalau kita mau menghadapi hawa nafsu kita, jiwa kita harus tumbuh dulu. Sudah sekualifikasi itu baru bisa berhadapan face to face. Tapi jiwa tidak akan pernah tumbuh kalau dia tidak pernah mengalami pasang surut kehidupan, tidak pernah mencicipi pahitnya kehidupan, garam ya, asam garam kehidupan, seumur hidup dia enak-enak aja gitu, tidak ada masalah gitu ya, happy seolah, tapi sebuah kebahagiaan yang palsu. Kenapa palsu? Karena si jiwanya merana. Ingat hawa nafsu itu lahir bentukan yang nanti, dan dia yang makin berkuasa seperti Firaun gitu. Dia yang rules our life. Dia yang menentukan aku milih baju apa, aku milih pekerjaan apa, aku milih pasangan yang seperti apa. Semuanya hawa nafsu yang mendikte kita, and we didn't even know it. That's the irony. Kita nggak akan tidak sadar bahwa kita tengah dijajah oleh hawa nafsu kita. Ketika Rasulullah SAW menyatakan jihad paling besar, jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu, sungguh itu sebuah pernyataan yang dalam dan kita harus bengong gitu. Hawa nafsu yang mana ya? Tidak kelihatan. Kita menghadapi diri kita sendiri itu berat. Jadi hanya dengan rahmat Allah Ta'ala itu jelas. Ya, nah itu kira-kira. Hari ini kita akan masuk lagi lihat penggal-penggal kisah Musa melawan Fir'aun ya, berhadapan dengan Fir'aun. Ini ada mulai di surat Asy-Syu'ara, boleh sahabat-sahabat yang pegang Al-Qur'an dibuka. Ada dialog yang sangat luar biasa di sini. Kita lihat ayat 28 ya. Di sini kan setelah Musa berhadapan dengan Fir'aun, menyatakan Tuhan yang mengirimnya, Rob yang mengirimnya, dan kemudian Fir'aun, siapa itu Rob gitu ya. Musa berkata, dialah Tuhan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabbul
masyriq wal maghrib. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Di sini Musa menggunakan kata-kata referensi dunia. Jadi setelah menggunakan Robus samawati wal ard, itu bicara tentang Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ini ada sebuah retorika luar biasa. Robbul masyriq wal maghrib itu yang menguasai timur dan barat. Timur barat itu sesuatu komponen di alam bumi. Jadi dengan kata lain Tuhan yang menguasai buminya. Sementara Firaun kekeh merasa aku kok yang paling tahu tentang bumi. Itu hawa nafsu kita banget tuh. Aku yang paling tahu tentang apa yang baik buatku. Gitu. Bahkan melebar sih hawa nafsu, apa yang baik buat anakku, aku yang tahu gitu. Jadi dia mendikte anaknya. Kamu nak ya pakai baju ini, jodohnya yang ini ya. This is how you behave, sekolahnya yang ini, tanpa konsultasi sama sang pemilik anak. Itu berat. Nauzubillah. Si anak akan terjajah oleh hawa nafsu kita yang menggurita. Nauzubillah min dzalik. Dia ya karakteristik hawa nafsu, dia merasa tahu dengan apa yang terbaik buat diriku. Ini kan gue banget katanya gitu. Seolah-olah menyatakan aku mah nggak bisa kalau nggak bisa begitu. Udah memvonis dirinya seperti itu, sudah menjadi katak dalam tempurung. Dan ketika harus berhadapan dengan realitas takdir kehidupan, tentu saja yang terjadi adalah dia terseret-seret dan teriris-iris ya, tergerinda hatinya. Nah, ayat berikutnya luar biasa. Ayat 29, qala, jadi Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, nah kalimatnya adalah la aj'alannaka minal masjunin, aku akan masukkan engkau ke dalam penjara. Itu kalimat yang didengar oleh semua orang, karena ini bicara di hadapan hadirin para pejabat Mesir, dan ini pula yang menjadi terjemahan. Tapi seorang ulama ya namanya Ibnu Arabi dalam khusus hikam mengatakan ada suatu rahasia sebenarnya di dalam kalimat minal masjunin, kalimat terakhir ini. Kenapa? Dari dalam bahasa Arab itu ada penyisipan kata huruf sin yang seolah-olah didengar oleh orang di sekitarnya. Dialog itu adalah Firaun threatening, mengancam memenjarakan Musa. Tapi sebenarnya ada arti lain dari situ, bahwa dengan penyisipan huruf sin, Firaun mengatakan, kamu akan dirahasiakan. Dengan penyaksian keimanannya seorang Musa seperti itu. Ini adalah sebuah kalimat yang Allah rekam di dalam Al-Quran. Sebenarnya sebuah clue. Pada saat itu sebenarnya Firaun sudah berkehendak belajar lebih lanjut tentang Tuhan. Dan Musa menyadari situasi itu. Tapi dia tidak mau mempermalukan Firaun. Maka dia menjawab apa yang orang lain ingin dengarkan. Karena kan Firaun yang dihadapi ini adalah Firaun Merneptah, teman bermainnya sejak kecil, jadi sohib banget. Nah, bagi Firaun yang sudah lama berpisah dengan Musa, ini kok agak aneh, dia datang-datang ya udah seperti kakak saudara laki-lakinya sendiri. Jadi apa nih yang sedang dia sembunyikan gitu. Jadi memang hal yang rumit yang terjadi di sini. Maka kita lanjutkan dulu dialognya. Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu, memenjarakan, sekalipun aku tunjukkan kepadamu bukti yang nyata. Dan kalimat berikutnya dari Firaun lebih mengkonfirmasi bahwa Firaun sudah mulai berpikir, sudah mulai merasa ini Musa orang benar nih. Dia pinter ya Firaun itu, nggak bisa dibohongin. Orang yang datang dengan bukti-bukti palsu dan cuman omong kosong, dan dia terlebih-lebih sebelum itu ada 9 mukjizat, 9 keajaiban, wabah, itu sudah mengguncang hatinya tuh. Ini jangan-jangan Tuhannya Musa tuh benar nih gitu. Maka Firaun berkata, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata jika engkau termasuk. Nah, ini Al-Quran merekam ini. Kalimatnya adalah jika engkau termasuk minasyadiqin, orang yang benar. Shadiqin itu sudah derajat khusus
Jadi dengan kata lain, Firaun sudah mulai mengendus suatu kebenaran yang Musa bawa. Tapi sekali lagi yang namanya ego itu susah matinya tuh. Walaupun dia sudah merasa kayaknya bener nih, tapi dia gengsi kalau dilihat sama yang lain. Wah, kayaknya ikut sama dia nih orang udik apa miskin misalkan ya. Jadi gengsi itu waduh, itu penyakit hawa nafsu banget deh. Kan kita udah biasa naik mobil ini, gengsi dong tiba-tiba naik angkutan umum, gengsi menghalangi dia dari hidup bersahaja. Gengsi dong, masa anak tetangga kerjanya di situ kita gengsi ya, gengsi teman-teman yang lain tuh pakai branded, masa aku beli di emperan, nggak ada. Gengsi ya, gengsi. So we know ya, menambah lagi karakteristik hawa nafsu tuh, kalau ada gengsi udah itu hawa nafsu lah, caught in the act. Gengsian, jangan ikuti, sesat pasti. Karena gengsi itu kemudian membuat kita membuat sesuatu itu besar pasak dari tiang gara-gara gengsi. Sebenarnya nggak mampu, saking pengen pakai mobil itu gitu ya biar kelihatan keren. Udahlah nggak apa-apa, pokoknya cicil setiap bulan. Waduh, sebenarnya sih pas-pasan. Nah itu ya. Jadinya nggak bebas ya hidupnya, gengsi dong, aku kan terkenal sebagai ini, masa di hadapan apa kata dunia, apa kata orang, gengsi. Jadi yang dia lihat bukan kata-kata Allah. Harusnya orang beriman terserah orang mau bilang apa, yang penting Allah tersenyum sama aku. Gitu, kalau kata-kata orang beriman tuh, aku tidak mau sedikit pun senyumannya berkurang. Jadi dia sangat menjaga betul perasaan Allah. Yang lain, karena kalau orang itu benar, dia akan sesuai dengan perasaan Allah. Jadi ya tak perlulah memikirkan orang-orang yang tidak memikirkan perasaan Allah gitu loh. Ya, kalau iman kita kuat gitu. Jadi bismillah aja. Lurus ya, kita bebas tuh dari itu. Nah, berikutnya ini seru sahabat-sahabat. Ini berikutnya adalah ketika diminta, mana buktinya? Musa melempar tongkat. Ini kan ceritanya ada di filmnya tuh, Ten Commandments. Maka ayat 32, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Nah, kenapa ular gitu ya? Kenapa bukan burung misalkan? Ini ada sejarahnya nih. Hari ini kita cerita sedikit ya. As a background story of Moses gitu. Jadi sahabat-sahabat, kalau Nabi, seorang utusan datang ke kaumnya, itu dia selalu akan bicara berdasarkan bahasa kaumnya, berdasarkan waham kaumnya, berdasarkan apa yang difahami. Ya, di Mesir, kenapa tongkat ular itu simbol yang mereka sudah kenal jauh sudah lama. Itu ada kebudayaan Mesir kuno. Ini ada gambar yang saya sampaikan. Ini dewa Ra. Ya, dewa yang paling besar itu kan di sana dikatakan. Jadi Mesir itu memang peradaban yang tua, yang luar biasa. Allah preserve ya, 4.000 tahun lebih masih ada piramidnya ya. Tatahan di hieroglif itu masih untuk kita baca tuh. Artinya kalau dia peradaban yang tua, karena dikatakan bahwa pada setiap umat itu ada diutus Rasul, pasti banyak utusan yang sudah hadir sebenarnya dan mewarnai kepercayaan masyarakat di negeri itu. Nah, jadi dalam kisah Mesir itu dikatakan ada legenda begini, bahwa mirip sebenarnya dalam Islam ya. Dalam penciptaan itu sebelum ada sesuatu, semua itu adalah air. Nah, mirip ya. Semua adalah air. Air itu bergejolak tanpa arah. Waktu itu tidak ada barat, tidak ada timur, tidak dikenal arah. Yang ada hanya suara dengung. Itu mirip dengan nun gitu. Dikatakan sebagai sebuah titik yang sempurna, sebuah lingkaran. Lingkaran itu adalah enlargement of a dot gitu. Titik lingkaran sebuah bola sempurna. Nah, tiba-tiba ada fluktuasi. Dari yang beriak itu muncul, ini kepercayaan orang Mesir ya, muncul sosok yang bernama Ra.
Nah, muncul karena dia ingin berkata-kata, ia membentuk paru-paru dan kotak suara. Karena suara itu harus datang dari nafas di paru-paru, makanya disebut ruh ya. Harus ada nafas di dalam dan kotak suara yang menjadikan nafas itu berbunyi. Itu. Maka meluncurlah kata-kata dari Ra. Ketika dia ngomong, itu terlepas dua hal. Satu, ada ludah yang terpercik gitu. Ludah itu kan dari air. Nah, dari air itu terbentuk seorang dewi, nih ada gambarnya di pahat mereka tuh, namanya Tefnut. Dan ketika dia berkata-kata, selain ada percikan air, ada juga udara yang keluar dari mulut dan terbentuklah yang namanya Shu. Nah, ini 3 dewa yang terkenal di dalam mitologi Mesir. Jadi ada Ra, Tefnut, dan Shu. Itu seolah-olah bapak dan 2 anak di awal. Suatu ketika, konon katanya ketika Ra sedang tidur di malam hari, si anaknya ini, Tefnut dan Shu, itu tersesat. Dan tersesatnya itu bertahun-tahun. Sementara Tefnut dan Shu itu dia tersesat karena dia tidak punya penerangan. Akhirnya terpisah dari bapaknya. Dan menyadari hal ini, Ra itu, aduh menyesal kenapa aku nggak, misalkan ya lalai gitu ya. Ketika dia menyesal, dia memukul kakinya sedemikian kuat. Dalam legenda dikatakan sampai kakinya hancur. Akhirnya dia tidak bisa berjalan mencari anak-anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia mengutus matanya, ini imajinasi nih, kalau cerita sama anak-anak seru banget. Dia mengutus mata. Nah, ini ada, makanya suka dikenal the eyes of Ra, mata kanan. Kalau the eyes of Horus itu mata kiri katanya. Jadi satu representasi matahari, satu representasi rembulan. Matanya itu kayak dia bisa kayak drone gitu, menjelajah, mencari Tefnut dan Shu. Gambaran mata yang satu itu sama dengan yang Sunan Kalijogo gambarkan dalam wayang kulit, sahabat-sahabat. Kalau kesatria itu matanya satu. Kalau Rahwana matanya 2. Itu simbol sekali. Simbol kalau orang mencari Allah itu satu, pandangannya satu. Ahad. Kalau mencari selain dia, bahkan ada yang matanya 10, atau disebut ada dasa muka. Mukanya dia ngadep kemana-mana gitu. Jadi kalau kita kesatria betul ya, kesatria itu orang yang memegang teguh apa yang Allah turunkan sama dia, perjanjian dan segalanya, alastu birabbikum, dan dia fokus aja sama Allah Ta'ala. Yang dia lihat apa kata Allah, yang dia pedulikan apa ya Allah, bukan egonya, bukan gengsinya, tapi Allah senyum nggak, Allah senang nggak aku lakukan ini, itu jadi fokus satu. Nah, ceritanya si Matara ini menjelajah seperti drone. Akhirnya ketemu tuh si Tefnut dan Shu di sebuah sudut semesta. Kita bicara bukan nyari di satu RT ya. Ini ceritanya kan semesta. Mungkin keliaran di galaksi mana, makanya nyarinya lama. Ternyata ada di sebuah sudut semesta, si Tefnut dan Shu udah kurus dan lesu. Akhirnya mereka, karena haru bertiga menangis. Nah, dalam tangisan itu, namanya juga dewa ya, dia punya kuasa. Setiap tetes matanya melahirkan 7 dewa lain. Jadi ada Ra, Tefnut, Shu, tambah 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Ra itu bilangan 0, dan sisanya 9 dewa. Jadi bilangan sempurna. Gitu ceritanya. Nah, konon ketika Ra itu menjelajah, diciptakan mata yang lain gitu. Nah, ini kisah-kisah tentang mata ini heboh deh. Tapi ya yang menarik di dalam kisah mitologi Mesir, jadi ada mata yang lain kan. Akhirnya untuk merangkul ada mata yang diciptakan lain, dan tidak boleh ada 2 mata gitu, harus satu. Akhirnya dia disimpan dalam simbol, kalau kita lihat di Mesir ada contohnya gambar ini ya, ada ular
disimpan di tengah. Itu gambaran dari mata sebenarnya, mata ketiga kalau kita sih. Kalau dalam suluk itu mata batin. Dan dalam tradisi Hindu, ya ini Egyptian jauh tuh, Mesir. Yang menarik dalam tradisi Hindu ada simbol kobra tuh, di mana Dewa Wisnu naik ular kobra. Di situ kita harus mulai curiga, oh kenapa kok ada dua peradaban besar ya, terpisah sekian jaraknya, tapi menggunakan simbol yang sama berupa ular dalam sebuah tradisi yang menarik. Jadi yang menginspirasikan satu itu. Nah itu kira-kira untuk memberikan sebuah background, kenapa tongkatnya berubah jadi ular gitu. Nanti tongkat itu juga berkaitan dengan simbol dari nur ilmu yang menyingkapkan. Ya, jadi karena setiap utusan Allah itu pasti mengajarkan kitab, kata dalam Al-Quran ya, setiap utusan itu tugasnya 3. Mengajarkan kitab, hikmah, dan mensucikan mereka. Jadi tongkat itu simbol untuk menyingkap sesuatu keadaan jiwa dari apa yang mereka hadapi. Artinya, keadaan jiwa Fir'aun waktu itu, kan dia berubah jadi ular yang ganas, seganas itulah jiwanya. Nah, itu dikatakan nanti ya, nauzubillah, kalau kita masuk ke alam barzakh, jiwanya masih banyak bengisnya, masih banyak marahnya, dia bisa mewujud. Itu adalah buku pengalaman di alam barzakh tuh ya, seorang ulama yang diberi pengalaman mati suri gitu. Terbuka alam barzakhnya, diikuti oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Kemudian ditanya, ini apa? Ya ini amarahmu. Dia mewujud di sana. Jadi ini bukan cerita dongeng ya, sahabat-sahabat. Ini sebuah cerita yang mengungkapkan diri kita. Hati-hati tuh kalau kita meninggal masih ada, gelap hati, masih ada marah, masih ada yang belum plong. Nah, mumpung masih hidup nih, barangkali kita masih ngerasa, saya tuh dulu pernah marahan sama si Anu. Ayolah kirim message, ngopi-ngopi, dan udah clearkan. Saya minta maaf ya kalau dulu aku begini. Sebelum nafas habis dan kita tidak sempat untuk minta maaf. Itu berat. Kita bawa nanti ke sana. Itu. Ya, jadi ini kira-kira kisah di seputar kenapa simbolnya tongkat yang berubah menjadi ular. Nah, kita lanjutkan dulu 4 ayat terakhir. Ini ayat 33 ya, surat Asy-Syu'ara. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Ini jelas di dalam Al-Quran dikatakan bukan putih karena penyakit. Jadi bukan karena lepra or whatsoever. Ini putih, ya cahaya. It's magic gitu, it's miracle ya. Itu juga merupakan sebuah simbol ya. Jadi di sini ketika Fir'aun sudah melihat demonstrasi begitu, dia sebenarnya makin teryakinkan. Maka itu nampak pada kalimat dia pada ayat-ayat berikutnya ya. Dia, tuh Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, sesungguhnya dia ini pasti seorang penyihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu apa yang kamu sarankan? Di sini, Fir'aun melempar bola. Dia nggak mau ngambil keputusan sendiri. Pada saat itu sebenarnya dia sudah mulai mengimani Musa sebagai utusan, tapi yang jadi masalah adalah influence dari rombongan keluarga istana yang masih belum beriman. Maka di dalam Al-Quran dikatakan Ali Fir'aun, itu keluarga Fir'aun. Sebenarnya yang disasar Allah adalah, yang diazab adalah keluarganya Fir'aun. Maka Musa meminta ide apa yang harus dilakukan gitu. Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. Nah, ini nanti episode berikutnya, minggu depan aja ya, panjang nih. Sekian belas ribu penyihir dikumpulkan dalam suatu episode epik tuh, berhadapan dengan Musa. Nanti ular-ularnya dimakan oleh ular yang tongkat yang jadi ular yang akan menelan itu. But in the end mereka jadi beriman. Nah, apa itu sebuah pelajaran dari imannya para kaum penyihir Fir'aun.
Nah, itu kira-kira sejarahnya sih seperti itu. Ada latar belakang sejarah dan mitologi Mesir yang juga mewarnai gitu ya. Tapi semua simbol-simbol itu berfungsi abadi ya. Karena itu penyampaian mitologi, ya mitologi itu kan fable gitu ya. Jadi simbolisme itu sebenarnya bisa melewati semua peradaban gitu ya. Cerita tentang Horus, cerita tentang dewi-dewi Yunani itu kan sudah berabad-abad yang lalu tapi masih masih apa ya relevan ketika kita bicarakan di saat ini karena itu salah satu kekuatan kisah. Jadi hari ini kita berkisah sedikit tentang apa yang terjadi ketika Musa berhadapan dengan Firaun ketika dia melemparkan tongkatnya gitu. Apa lambang tongkat ya sebagai suatu kekuatan yang harus akal menghadapi Firaun tuh. Karena salah satu karakter Firaun lain ya, dia kan membunuh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Itu simbol untuk akal diaktifasi sama dia. Karena laki-laki itu simbol akal, perempuan simbol emosi, syahwat. Bukan berarti, oh perempuan kok gitu banget dalam Islam. Bukanlah, udah itu bukan diskusi ke sana. Karena Rasulullah pun mengatakan, Siti Aisyah itu seorang laki-laki berjubah perempuan. Nah, coba bayangin. Memang penampilannya aja perempuan, tapi akalnya jalan gitu. Jadi ini juga seruan buat kita sahabat-sahabat, itu rasio kita tuh digunakan ya. Jadi untuk mengambil keputusan, untuk memastikan kita tidak ditaklukkan oleh hawa nafsu, itu common sense itu mesti dipakai. Ya, hal simple seperti itu ya, misalkan kita mau beli sesuatu ya. Salah satu tipsnya adalah ingat ya bahwa hawa nafsu itu dia nggak kuat diajak maraton. Ketika ada sebuah cetusan ide atau keinginan, tahan dulu. Minimal 3 hari lah kalau bisa. Tahan dulu. Kadang-kadang dia kan pengennya sekarang juga gitu. Nah, yang itu hati-hati itu. Apalagi duit ada misalkan ya, beli. Nanti berat tanggung jawabannya. Gitu. Udah gitu beli ternyata rusak. Itu kan nggak berkah. Beli nggak kepake. Aduh, gimana tuh? Jangan, hati-hati ya, walaupun itu cuma 10 euro, misalkan 10.000, 12.000. Itu kan semua kita harus sadar, kita ini pakai semua fasilitas Allah. Jasad, jiwa. Nah, harus pandai-pandai memohon di setiap saat, ya Allah yang terbaik yang mana. Setidaknya mohon aja dulu, walaupun belum bisa menangkap yang mana ya jawabannya gitu. Setidaknya ada adab di awal waktu. Kalau udah habis gajian, biasakan mohon dulu. Kalau perlu sholat 2 rakaat khusus gitu ya. Ini Allah terima kasih sudah dikasih rezeki. Mohon dibimbing setiap pengeluarannya kemana gitu. Nah itu cara untuk membumikan ilmu-ilmu itu dalam keseharian agar kita jangan menjadi orang fasik. Nauzubillah min dzalik. Fasik itu melupakan Allah. Kalau kita lupa Allah, Allah akan membuat kita lupa akan diri kita, sehingga kita tumbuh menjadi pribadi yang hidup dari dikte orang lain dan masyarakat sekitarnya, dan tidak pernah menjadi diri sendiri. Akhirnya kenapa? Tidak akan pernah bahagia. Karena seumur hidup kita hanya hidup dengan ingin membahagiakan orang lain. Which is okay, gitu ya. Misalnya ingin membahagiakan orang tua, ya. Tapi konteksnya harus pas. Dalam rangka apa? Ibadah sama Allah Ta'ala. Itu nomor 2. Di awal waktu harus Allah dulu. Gitu. Tadi ada yang angkat tangan sepertinya. Siapa ya? Silakan, boleh langsung di-unmute. Sudah turun lagi tangannya. Siapa tadi? Ada yang ingat nggak? Somebody raise hands. Silakan kita lanjut sesi diskusi, sharing session ya. Kita masih menelisik hawa nafsu nih. Hawa nafsu nih, aduh ya Allah, jihad akbar ya. Kita mesti hati-hati banget. Susah matinya. Ini Android siapa ini? Silakan. Android Blue Droid. Ini siapa sih? Namanya belum diganti, Soy. Silakan, Om. Saya Bu Tessa. Siapa?
Sari. Oh, Sari. Oh, Mbak Sari. Namanya Lagi Android di Android dapur. di sini. Oh, lagi di mana? Singapura. Lagi di dapur. Nah, hari ini saya Oh, libur. dapur. Oh, Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ngapain di dapur? Masak. Masak. Tadi jadi sambil Oh, ini kan terus berdua sama ibu. Terus ibu lagi nggak pengen masak, jadi tadi Alhamdulillah. sambil masak. Alhamdulillah. Masak apa hari ini? Apa yang ada di kulkas? Ya, apa itu? Pengen lihat dong. Apa namanya? Ayam. Wah, Apa? anaknya. Ah, Iya, iya. Silakan, Mbak Sari. Ada yang mau di-share? ini Bu Tessa Hmm. masih share yang waktu itu saya sempat sebentar ya share waktu di angkot yang kok ujuk-ujuk jadi ada prof gitu kan ya. Nah ini kan saya alhamdulillah ikuti prosesnya ya. Iya. Nah Dan terus dan beasiswa, mau ngejar beasiswa nih ya, biar kasih update nih yang tidak ya dengar ceritanya. ya ini maksudnya tuh ini mengejutkan gitu ya. Jadi alhamdulillah keluar LOA-nya dari sana gitu kan. Jadi interview sudah, suratnya keluar gitu. Terus kemarin ada info dari temen nggak sengaja juga bilang, Ri, gimana itu? Gimana apanya kan saya nggak cerita-cerita ya gitu kan. Sama beliau tuh sekilas aja karena sama-sama berjuang pengen itu kan, tapi nggak banyak cerita saya. Nah, dia bilang, kamu kan dulu ini katanya ngelamar ke OSI kata dia gitu kan. Saya bilang, jangan kenceng-kenceng ngomongnya gitu kan ya, itu di tangga gitu. Kan masih belum tahu ini duitnya dari mana gitu. Terus ya, itu kan beasiswa lagi buka BPI kata dia gitu. Beneran? Iya tuh orang-orang kan lagi pada rame. Saya nggak tahu kan, saya di lantai 3 ya Bu Tessa, maksudnya jarang ngumpul gitu bareng teman-teman. Jadi ya ini lagi berproses ke arah sana. Terus tadi malam teman telepon juga gitu kan, bilang dia juga sama lagi berjuang juga kan gitu. Nah terus dia celup gini ke saya, Mbak emang bener ya katanya rekomendasi itu kuat biasanya kalau akademisinya dari kampus yang dituju katanya gitu kan. Terus hari ini saya tindak lanjut tuh ya omongan teman saya yang tadi malam celetuk itu gitu. Ya. Langsung email kan prof yang di sana gitu, dan ternyata langsung dibalas juga gitu. Oh iya, mau bikinkan kata dia gitu. Kamu bikin draftnya ya gitu. Jadi sampai sejauh ini beliau itu ngebimbing banget itu Bu Tessa, ngirim-ngirimin buku gitu, saya disuruh baca gitu ya. Terus ini sebulan ya nanti datang lagi ke saya gitu. Walaupun dia juga tahu saya benar-benar nggak ada belum ada cerita duitnya dari mana ya Bu Tessa, tapi si ibu ini teh udah kamu belajar aja dulu gitu, nanti apa namanya kita lihat ke depan seperti apa gitu. Terus ya suratnya mah udah keluar kan, katanya kalau LOA kan bisa di accept, di defer sama ini kan tidak di ini. Nah ini kan baru seminggu inilah dapet. Jadi sekarang lagi di tahap untuk kampusnya udah positif insya Allah gitu. Ini tinggal yang beasiswanya. Nah ini kan masih sama ya Bu Tessa, ini apa ya gitu. Ya berproses, ya berdoa, ya kan dari kemarin itu ada pikiran-pikiran begini Bu Tessa. Allah ngebuka nih pintu dunia kan ya Bu Tessa ya gitu. Ini ilmu dunia gitu. Terus saya tuh ada diingetin gitu kan. Saya sebenarnya tuh kan ada hafalan ya Bu Tessa. Saya pernah cerita deh kayaknya gitu. Saya dan itu tuh sesuatu yang belakangan ini tuh saya abaikan gitu. Dan itu kayak di kepala saya tuh kayak ayo ini dibuka gitu. Terus itu Quran kamu gimana gitu. Itu terus aja di kepala saya tuh kayak gitu Bu Tessa gitu. Nah ini ya progresnya sampai sejauh ini terus saya lagi mencari-cari tempat biar saya bisa belajar Quran kembali gitu. Kemudian ya yang kemarin saya harus seimbang ya. Gitu. Jadi tilawah apalagi menghafal ya hal yang mulia. Yang lebih penting sebenarnya pemahaman. Iya. Semua yang dihafal itu paham nggak? Iya. Dan membumikannya gitu, menjadi akhlaknya berubah. Hafal tapi
kalau tidak terberkahi jadi tetap tidak apa yang dia hafal tidak membumi gitu ya. Jadi gini Mbak Sari, ini masih dalam tahap penantian, sabar aja dulu ya. Sebelum memang kaki sudah menginjak ke universitas itu belum ada apa. Jadi gini, karena ada 2 kasus seperti itu. Yang satu dibukakan, coba ini, coba itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, gagal terus tuh. Saya tahu ada S3 nih, ada Mbak Ayu nggak di sini tuh. Dia tuh nggak ada niat, apa tiba-tiba itu juga kirim aja deh siapa tahu. Tiba-tiba diterima. Sekarang dia udah ada di Belanda tuh. Jadi kehidupan tuh kadang-kadang misterius seperti itu gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh gini, jangan ngoyo. Jangan ngoyo. Saya ingat waktu saya dulu pertama nikah gitu, pengen banget punya anak gitu ya. Pertama-tama kalau misalkan udah telat datang bulan tuh udah jangan nih hamil gitu ya. Padahal masuk angin cuma mual-mual dikit udah dikira. Iya. Nah, ibu saya yang bilang, nah jangan terlalu pengen gitu. Itu ngoyo. Kalau itu tuh suka nggak kejadian. Kalau ngoyo jadi harus tenang aja, tenang. Ya karena makanya banyak saya kan udah banyak cerita kayak gitu ya Bu Tessa. Pendidikan kan yang jodoh juga sama ya Bu Tessa. Ini kayaknya begini, tiba-tiba belakangnya gini. Jadi saya jadi susah ya, maksudnya membangun baik sangka gitu ke Allah tuh gitu. Jadi kadang-kadang masa ada pikiran begini, apakah kali ini Allah akan PHP lagi seperti yang kemarin? Jahat banget ya, maksudnya suka ada di kepala gitu. Iya, sebenarnya kan begini. Jangan sampai berburuk sangka juga ya, itu kan jadi sebuah dosa. Ya, pokoknya kita harus berserah diri aja. Ya Allah, mana pengaturanmu? Mau ikut sana? Jangan lihat kegagalan tuh kan itu hawa nafsu yang bikin label gagal nih kamu, gagal nikah. Bukan kata Allah, aku atur kamu ke sini supaya bertemu belajar sesuatu ya. Kegagalan itu sebuah label yang hawa nafsu sematkan kepada sebuah episode sehingga kita merasa malu atau tidak menerima episode itu sebagai sebuah bagian dari pengaturan takdir ilahiyah. Hawa nafsu tuh yang bilang kamu gagal, kamu ini, kamu kurang, kamu telat. Hawa nafsu itu label-label hitam putih tuh. Pahami itu. Pahami itu. Jadi ketika kita mencoba Allah hadirkan ya. Oh, ada undangan. Ya, nggak apa-apa direspon. Itu cara merespon dengan baik ya. Bahwa kita merespon tamu Allah. Ya udah namanya ada, dikerjain aja. Perkara itu kemudian tidak ditindaklanjuti, bukan kegagalan. Yang bilang gagal tuh hawa nafsu. Oh, sia-sia dong. Hawa nafsu juga yang bilang, sia-sia dong aku menghabiskan waktu ini. Enggak. Kalau udah bismillah tuh, semua hal tuh nggak ada yang sia-sia. Semua tidak ada yang sia-sia karena kita melakukannya untuk merespon apa yang Allah hadirkan. Kan yang mengatakan sia-sia itu si hawa nafsu, merasa bahwa nggak ada hasilnya. Apa hasil yang diukur? Pencapaian dunia jelas. Bahwa aku tidak dapat beasiswa, titik. Tapi bahwa di balik ketika kita proses malam-malam nulisnya gitu ya, kita zikirnya dibantu, kita sholat dulu tahajud, apa tidak ada sesuatu yang terbangun di situ? Harusnya kita bisa melihat tuh ada sesuatu yang Allah sedang bangun di dalam jiwa kita, melewati semua proses kehidupan, semua ikhtiar yang bermakna harusnya. Nah, hati-hati ya, we caught hawa nafsu in act ketika dia bilang kamu gagal. Itu sia-sia tuh pekerjaan seperti tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu tuh ketika kita melakukan sesuatu nggak pakai bismillah, itu sia-sia. Orang kita nggak makan lupa bilang bismillah tuh setan ikut makan kita kan kata Rasulullah. Jadi artinya apa? Itu simbol juga. Setan ikut. Hawa nafsu itu kan bentuk setan juga gitu. Jalani apa yang ada, ikhlas. Ikhlas tuh nggak lihat wah ini gagal apa enggak, terjadi apa enggak. Doesn't matter. Yang penting aku akan merespon apa yang Allah berikan padaku di hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebuah respon yang sebaik-baiknya. Titik. Hasil berikan pada Allah Ta'ala. Ya.
Kegelisahan adalah ketika kita merasa yang terbaik itu menurutku adalah kalau aku dapat beasiswa, udah gelisah, takut nggak dapet, gara-gara ada pemikiran itu. Kalau kita lepas, nggak ada itu kegelisahan. Terserah Allah aja. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat. Yang penting aku diatur sama Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi pengaturan kita, keinginan, keberserahan diri itu kan semua hidayah dari Allah Ta'ala. Ya, so don't worry gitu, ikuti aja gitu. Jangan sampai kemudian takut nih jangan-jangan Allah gagalkan. Wah, itu pemikiran yang harus istighfar itu. Jangan-jangan Allah gembosi lagi nih gitu. Bukan. Waduh, astagfirullah, nggak mungkin Allah menggembosi. Diatur kan. Allah kan nggak zalim, Mbak. Allah nggak menzalimi hambanya. Kalau kita masih merasa dizalimi Allah, istighfar di situ. Something's not right about the way we think. And then seumur hidup akan potong-panting. Karena kita kan berhadapan setiap nafas dengan takdirnya kok. Takdirnya tuh kuat sekali. Jadi kita terpecah gitu, satu sisi Quran gitu, satu sisi sholat, tapi satu sisi nggak berserah diri. Jadi Allah di mana, sejadah di mana, seperti dua entitas yang berbeda. Harusnya Al-Quran yang kita hafal, ayat-ayatnya harusnya menghunjam. Ilmu-ilmu yang kita pelajari harusnya menghunjam. Sholat kita menjadi cahaya di hati dan menerangi kehidupan kita. Itu bersuluk. Jadi harus ada sinkron antara yang ibadah zohir, ibadah lahiriah, syariat yang kita lalui, masuk ke tarikat syariat, tarikat, nanti masuk ke makrifat, hakikatnya kebaca gitu. Begitu tahapannya. Jadi jangan sekedar puas mengerjakan semua syariat, masuk ke dunia suluk, dalemi itu. Bertarikah. Tarikah itu dalam arti hatinya jalan dong gitu, bersuluk. Mikir gitu, berzikir, ya Allah apa nih gitu. Jangan sampai ada satu pemikiran, wah dia gagalin, enggak mungkin sama sekali. Nauzubillah. Dia tidak mungkin satu atom pun enggak mungkin zalimi hambanya, enggak mungkin sama sekali. Enggak mungkin. Dia tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, hanya memberikan yang terbaik. Nah, masalahnya yang terbaik versi dia sama kita tuh gapnya jauh gitu. Karena dia kasih ultimate ya, kita tuh hawa nafsu masih jauh. Jadi seolah-olah dia tidak mengabulkan permintaanku. Ya kamu mintanya cemen-cemen, lalu aku mau ngasih yang terbaik, tapi dia nggak ngerti ya gimana dong. Nah makanya fungsi akal terus harus ditumbuhkan. Dalam surat An-Nur 35 itu pohon yang nanti berbuah zaitunnya jadi minyak. Pohon akal itu bicaranya. Jadi jangan cuman akal S3, belum tentu S3 akalnya tumbuh. Itu pohon di jiwa. Belum tentu profesor, dokter jiwanya tumbuh gitu. Jadi jangan terlalu tersilau dengan degree university gitu ya. It's good kalau bisa melakukan itu, go ahead, do it, by all means do it gitu. Tapi harus dalam konteks ibadah, pengabdian pada Allah Ta'ala. Itu bikin kita keep humble. Oke? Gitu ya Mbak Sari. Kita lanjut nih, ada yang masuk di chat. Terima kasih ya Bu Tessa. Sabar ya. Belum. Ikuti aja dulu, jalani. Udah pengen stop sebenarnya Bu Tessa. Jangan dong. Kalaupun harus stop, harus ada alasan yang ini kan diminta pertanggungjawaban nanti. Nanti kalau Allah tanya, "Dulu kenapa stop?" Make sure you have a good answer for it. Otherwise susah nanti di sana. Iya, because waktu itu ya kan banyak yang tadi negative thinking tadi ya Bu Tessa ya gitu. So is that a good reason to stop? Based on negative thinking? You answer yourself ya. So kontemplasi lagi. Where should I stop? Gitu. Bayangkan suatu saat nanti Allah akan tanya, aku sudah bukakan ini nih, si profesornya gini, kenapa nggak ditindaklanjuti? Ya aku takut ya Allah nggak. And then make sure you have a good answer for that. Just like itu adalah
gitu. Jadi kita tuh harus takut karena semua akan diminta pertanggungjawabannya ya. Rasulullah tuh bilang perkara kita menyentuh kain saudaramu, ditanya kenapa tuh kayak gitu-gitu pakai gerak-gerakin jari. Aduh, jari loh. Jari ya. Sementara kita scroll down apalah macam-macam pakai jari, mata, telinga, otak kita. Tunggu, kita harus dengan kesadaran itu kita tuh minta kepada Allah Ta'ala tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing begitu. Udah bismillah ya, sholat tahajat deh, sholat hajat Mbak, supaya dapat sebuah kekuatan dari Allah Ta'ala ya. Oke. Ya, sholat istikharah terus Bu Tessa. Terusin aja, jangan aku kan sudah surat istikharah kok belum, pemikiran itu yang membuat stop. Nggak boleh gitu terus. Orang Nabi siapa tuh? Nabi bapaknya Yahya. Siapa yang tahu? Zakaria. Jadi lupa. Zakaria, Masya Allah. Zakaria. Ya, dia berdoa puluhan tahun. Kalau tidak salah 80 ya. Iya, Nabi Zakaria. Dan aku tidak pernah kecewa dalam memohon padamu. Minta anak 80 tahun. Kita harus setahun 2 tahun. Ya Allah, mana aku nggak dikasih. Ada yang bilang, aku udah 20 tahun nggak. Bro, lihat Nabi Zakaria. Tapi anaknya jadi Yahya yang tidak pernah ada seorang sebelum itu. Jadi semua akan indah pada saatnya. Ayolah, jadikan sebuah, kita harus jadi saksi Allah di bumi kita masing-masing. Saksi ya, yang benar bahwa aku bersaksi nih kalau aku sabar, aku cuma transaksi sama Allah, ada yang berubah, nah harus begitu. Kita harus menjadi saksi Allah di titik kita masing-masing bahwa ketika semua, when all else fail, semua udah gagal, ini gagal, tapi aku bilang, Allah bisa, Allah bisa, Allah. Keyakinan itu, wow, that change the world. Itu akan mengubah dunia kita. Dan kita akan bersaksi. Nah, kesaksian itu diwariskan. Itu menjadi legacy kita buat anak-anak gitu dan cucu dan semuanya itu. Dulu ya. Kalau nenek saya dulu kesaksiannya Allah tuh yang ngasih rezeki, tenang aja. Secara ekonomi ya, kakek saya almarhum itu zaman perang cuman ini loh, pembuat, dia bikin, kalau zaman dulu ada, jadi di Malang tuh ada pabrik rokok namanya Bentul. Beliau itu yang nulis ini yang apa sih, banner gitu, tapi dilukis. Jadi beliau mempunyai punya daya skill art yang bagus gitu. Tapi kerjaan begitu sahabat-sahabat kan nggak tiap hari. Apa artinya suatu hari kakek saya cuma bisa di dapurnya tuh nenek bilang cuma ada telur 2 biji katanya. Anaknya 12 sahabat-sahabat. Anaknya 12. Terus telur 2 biji harus dibagi sama anak 12. Sama dirinya, sama suaminya. Nah, perkara-perkara itu nggak sehari 2 hari itu seperti itu. Apa yang nenek saya lakukan? Dia tidak marah-marah sama suaminya. Ada mana dong kamu cari-cari, nggak begitu. Apa yang beliau lakukan? Dia campur telurnya dengan apa? Ini. Dia campur telurnya dengan terigu, jadi besar itu semuanya makan. 12 anaknya hidup sampai sekarang. Ya, udah jadi semua. Buat saya, itu nenek saya ngomong cerita begitu, anaknya yang jadi kesaksian, anaknya yang legacy itu di bawah. Mbah kamu tuh ya dulu kayak gitu, sabar banget orangnya tuh. Nggak perlu ngomong-ngomong, nak harus sabar ya, dalam Islam itu harus sabar. Ini ayatnya ini, nggak ngomong begitu. Nenek saya orang yang sangat sederhana, bersahaja. Dia dakwah bilhal itu yang sangat mengena. Gitu. Jadi ayolah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berubah dong dengan Al-Qur'an ya, dengan ajaran ini gitu. Sebentar nih ada chat Japri, ini ada pengalaman katanya. Jadi kalau naik dia dan suaminya naik mobil. Ini ada beberapa fenomena yang aneh. Jadi kalau suami disusul orang gitu ya, atau misalkan orang yang klakson, pokoknya berperilaku tidak enak di jalanan, suami akan mengambil jadi ribut gitu, akan bersifat reaktif lah suaminya, kebayang ya. Terus kadang-kadang kalau dia mencoba mengingatkan, dia malah jadi ribut gitu.
Terus juga pernah lagi naik mobil sama suaminya, tiba-tiba mobilnya dilemparin sama anak-anak. Terus suaminya berhenti gitu ya, terus mengingatkan sama anak-anak itu juga jangan dilemparin. Yang anehnya mungkin terjadi beberapa kali gitu peristiwa ketika dia sedang naik mobil, di dalam mobil sama suaminya ada kejadian apa. Nah ini apa? Nah, bagaimana membaca ini? Nah pertama-tama, alhamdulillah nih, keinginan untuk membaca lebih dalam. Ini fenomena apa? Itu suluk tuh. Karena kita ingin menelisik dalam, beyond the phenomenon. Ini apa sih ya gitu. Pertama begini, kalau ini sudah melibatkan orang lain ya, dalam hal ini suami harus pinter-pinter dalam berkomunikasi. Kita punya pandangan, misalkan ya, kalau saya sih udahlah nggak ribut aja, nggak usah ribut-ribut, nanti juga. Buat saya ini pengalaman sendiri nih, pengalaman sama. Jadi kita menghadapi sebuah fenomena, suami pengennya responnya A, saya B gitu ya. Ini saya cerita aja deh biar jelas ya contohnya. Si Elia itu kan masuk grup baru tuh, kelas 7 kalau di SD di Belanda tuh. Di situ dia dipisah sama teman-temannya di kelas sebelumnya. Suatu hari datanglah dia ke rumah nangis. Nah nangis itu kan bapaknya tuh paling nggak kuat lihat anak nangis gitu. Kenapa? Iya, saya nggak satu kelas lagi sama teman-teman yang dahulu. Wah, dia langsung eskalasi tuh ke gurunya, terus gurunya bilang, wah ya kita sudah ditentukan, ini proses pembagian kelas tuh menempuh proses yang lama. Dalam hati saya ya wajarlah nangis, terus dalam hati juga Elia anaknya bisa cope kok, dia bisa deal with the new situation. Tapi suami langsung reaktifnya adalah langsung ke kepala sekolah. Wah, pokoknya, nah ini contoh yang sama ya, contoh yang sama bahwa ketika kita kan kita nggak mau ribut sama pasangan, ya kan? Agak mau jadi eskalasi, jadi konflik di antara kita. Sebenarnya yang terjadi adalah sebuah fenomena di luar, ya sama seperti itu. Yang terjadi adalah ada mobil yang nyalip mobil kita, suami marah. Sebenarnya kita nggak suka kalau suami kita marah misalkan. Tapi kalau ketidaksukaan kita itu menimbulkan konflik berkelanjutan, lebih baik kita meredam itu. Ingat ya, kalau orang lagi marah atau emosi, mau itu emosi sedih, ya, berduka, emosi itu macam-macam spektrumnya. Tapi orang lagi emosi, the most hal yang paling mereka butuhkan adalah acknowledgement. Pengakuan kita bahwa dia sedang dalam emosi itu. Pengakuan bahwa dia sedang sedih. I'm so sorry for you gitu. I'm so sorry for your loss gitu. I understand that you're angry. Itu kayak dia dapat suatu penguatan tuh. Sama anak juga kalau lagi sedih, sebenarnya yang harus di-recognize, aduh nak sedih ya nak ya gitu. Itu kita seperti duduk satu level sama dia. Dibanding alih-alih belum apa-apa udah langsung khotbah, sabar ya, sabar itu terus keluar ayat-ayat. Recognize dulu kebutuhan emosinya gitu. Itu salah satu trik komunikasi ya, supaya tidak eskalasi jadi konflik, malah konflik berdua begitu. Jadi itu. Jadi barangkali juga yang ingin diperkenalkan di sini, yang sebenarnya paling tahu Mbak harus tanya sama Allah Ta'ala ya, ini pengajaran apa. Tapi ada sebuah pola komunikasi antara Mbak dengan suami yang ingin dijalin tuh di situ. Karena pengalamannya lagi berdua dengan fenomena yang mirip-mirip gitu. Yang satu konflik, satu enggak. Nah, bagaimana cara untuk resolve itu dua? Harus ketemu jembatannya. Ada sebuah komunikasi yang sedang dibangun antara Mbak dengan suami, caranya lewat fenomena luar. Konfliknya dari luar. Karena ada juga yang konfliknya dari dalam, gitu, macam-macam gitu. Ya bismillah gitu. Alhamdulillah ya, supaya lebih sakinah, mawadah warohmah begitu keluarganya ya. Demikian begitu. Ya, ada yang angkat tangan tadi, siapa tuh? Terakhir ya. Siapa Mbak? Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Izin Teh Tessa, Iya, silakan. masih ada waktu ya. Tadi saya udah up and down soalnya kayaknya udah jam 5 lewat. Ada, kasih kesempatan, ya, silakan. Ini cerita tentang fitrah tadi ya Teh. Suatu hari gitu, saya buka FB di wall-nya itu bicara tentang fitrah, bahwa
setiap orang itu dilahirkan pasti membawa fitrahnya, apalagi seorang anak gitu ya Teh. Jadi yang membuat seseorang jadi seperti apa itu kan ayah bundanya. Jadi sebenarnya tugas kita itu kan membaca fitrah kita, apa sih yang Allah tugaskan sama kita gitu. Setelah baca itu sampai di kantor gitu, ada saya mau disuruh baca apa nih hari ini gitu. Kebetulan kiri kanan teman-teman gitu yang memang punya pekerjaan masing-masing. Satu tugasnya administrasi yang ke arah SDM, satu lagi administrasi yang ke arah surat penyurat gitu. Dan dua-duanya teman akrab ini berpendidikan yang berbeda gitu. Yang satu pendidikannya D3, yang satu pendidikannya SMA. Qadarullahnya saya jadi supervisor lah istilahnya. Terus suatu hari ada suatu pekerjaan yang kita diminta untuk menentukan siapa nih yang berangkat gitu dengan pekerjaan seperti ini. Terus karena ada persyaratan pendidikan, maka kita akhirnya pilih yang pendidikannya sesuai dengan persyaratan. Tiba-tiba teman yang di sampingnya gitu merasa terkucilkan gitu. Saya kan cuma SMA, apalah saya gitu ya Teh, ngomongnya seperti itu. Terus di-press gitu. Dan itu tuh berkali-kali dia tuh mengatakan bahwa saya tuh cuma SMA, saya tuh siapa, saya tuh apa, saya tuh SMA, saya tuh apa, selalu seperti itu. Sehingga akhirnya saya jadi baca, apa sih orang ini ngomongnya gitu-gitu melulu gitu ya. Dan ya qadarullah gitu, karena dia selalu ngomong begitu, maka akhirnya lingkungan memposisikan ya udahlah dia cuma SMA gitu. Terus akhirnya saya bilang gitu suatu hari gitu, dia mengeluh seperti itu sampai akhirnya saya bilang, aduh kayaknya ini mesti ngomong gitu ya, baca bahwa Mbak maaf deh kalau memang misalnya Mbak ngomong kayak gitu, saya seorang SMA bisa apalah saya, maka mau nggak mau gitu ya, itu kan sebuah ucapan yang berkali-kali diucapkan gitu, ya itu jadi doa gitu, dan ya akan begitu terus gitu. Coba deh dibuka gitu pikirannya, dialihkan bilangnya gitu, ya udah saya cuma SMA, tapi pasti saya ada kelebihannya mungkin dibandingkan yang lain gitu. Saya pun sama gitu ya. Setelah itu terus dia mungkin agak semakin baper, tapi saya cukup lega setelah menyampaikan seperti itu. Berharap enggak begitu lagi gitu Teh. Tapi saya jadi kontemplasi ke diri sendiri gitu. Sometimes saya juga suka ngomong, saya ini apa sih, remehan rengginang gitu ya. Di tengah padang pasir yang nggak ada maknanya gitu. Nah, saya jadi mikir, kok saya bisa ya nasihatin orang, kamu jangan bilang SMA, tapi terus hati kecil bilang, kamu juga suka kayak gitu sih. Bilang, dirimu remahan rengginang, nggak ada maknanya. Jadi akhirnya, saya jadi ucap ke orang bisa, kok ke diri sendiri nggak bisa gitu. Terus jadi saya berpikir, oh ya kalau kita gitu ya, seperti tadi kata Teh Sari, menganggap bahwa saya nggak bisa, ya nanti juga akan membuat keluarnya gitu dari pembawaan diri tuh nggak bisa terus gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa saya remahan rengginang, ya udah gitu akan dijadikan remahan rengginang. Itu yang pembelajaran yang saya tarik ya Teh. Tapi kalau kita bilang ya walaupun remahan rengginang, tapi dicari karena rengginang itu crunchy, enak, dinanti. Biasanya kan kalau udah remahan direbutin gitu ya Teh. Jadi ya pelajaran dari beberapa episode ini saya berpikir bahwa setiap orang tuh pasti udah punya fitrahnya masing-masing. Sometimes kita nggak bisa menemukan fitrah itu karena ya tadi ya lingkungan, hawa nafsu dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu sebenarnya peran kita apa. Nah karena kita nggak bisa blow up itu, nggak bisa lihat itu, jadi ngerasa kita nggak punya peran gitu. Hanya seorang rengginang yang kecil, terus nggak hanya seperti itu ya. Padahal mungkin dan itu kalau terus-terus mungkin dikoleksi ya Teh, kalau terus-terus dibawa ke hati, ya bakal jadi remahan rengginang sampai ujung. Jadi doa gitu. kan, Allah tergantung prasangka hambanya. Hati-hati ya dengan prasangka. Bahkan belum ngomong ya, baru prasangka tuh di dalam hati. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Benar nggak bisa nanti. Iya, makanya tadi pas Teh Sari ngomong kayak gitu, saya langsung berpikir, ayo Teh jangan bilang nggak bisa, tapi nanti jadinya ya si remahan rengginang itu gitu. Padahal kan rengginang ini mungkin bisa dikasih rasa pedas, rasa asin, dan akhirnya dicari-cari gitu ya, punya kelebihan. Iya. Itu mungkin Mbak sharingnya. Dia. Makasih banyak. Ya itu sekali lagi hawa nafsu caught in the act ya. Hawa nafsu itu begitu, suka mengecilkan sesuatu. Aku mah apa, saya mah cuman ini. Itu hawa nafsu itu yang ngomong.
hanya remahan rengginang, itu hawa nafsu. Aku mah ada apa, siapa atau aku. Nah, itu tuh udah hawa nafsu lah itu. Lebay banget. Lebay banget gitu. Ini ya, Nabi Isa nih bilang begini. Ini orang yang hawa nafsunya sudah dalam kendali jiwa, udah tunduk. Nabi Isa menunjukkan bongkahan emas dan tanah suatu hari sama muridnya. Di mataku, ini tanah nih, so ambil tanah tuh di depan. Satu lagi ambil emas batangan dari Iman. Di matanya Nabi Isa itu sama. Itu hatinya tuh sampai gini lah. Tenang, damai, lurus, bening, permukaan airnya. Sama. Nah, kalau mau ngeces, nih hati kita masih ngeces sama emas, begitu megang emas, nah itu berarti nafsu masih kuat. Gitu. Kalau udah gak kuat, sama aja gitu, biasa aja gitu. Megang emas 10 ton juga mati kali ya, nggak bisa dipegang. So ya biasa aja gitu, dikasih mobil kayak gitu atau biasa aja, datar. Buat dia mah ya ini cuma dari Allah, nggak nangkring di hati. Biasa aja menurut dia, kamu gila, PhD-nya berjejer 3 bukan cuma 1. Biasa aja, kalau aku memang seneng kayak gitu. Itu, nah kalau nafsu itu melonjak-lonjak, yang suka melonjak-lonjak geeran ya, dan senang dipuji-puji, nafsu tuh. Di sisi lain dari itu adalah dia yang minderan ya, aku mah apa, hawa nafsu juga. Nah, jadi kita harus nangkep itu ya. Ketika dia ada apa kata-kata seperti ini dalam hati, istighfar, itu hawa nafsunya lagi gede tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin sering istighfar, itu si hawa nafsu tuh mengecil tuh suaranya. Astagfirullah, astagfirullah. Hati itu tenang, astagfirullah. Kenapa tadi aku marah banget ya dibilang gitu? Aku tersinggung gitu egonya. Dia tahu, jiwa akan bilang, nggak perlu begitu kan? Gitu. Nah, istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi, agar kita selalu dengan itu, hati tuh jadi ini loh, balance. Kalau kan kata Rasulullah gini, menakjubkan ya seorang mukmin itu, kalau dia dapat kebaikan, nggak ngelunjak, ya dapat prestasi, teh bukunya jadi bestseller tuh, dipanggil di aputan 6, digadang sana sini, biasa hatinya, astagfirullah, dia humble. Itu seorang muslim mukmin gitu, nggak ditanya, gimana aku bisa sukses gini ya, gimana ya, aku kan memang begitu sih, udah memang bagus, gimana, Allah tuh nggak disebut-sebut gitu. Gimana tips kesuksesannya? Yang pertama, ini dari atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Kita tuh beruntung ya, sahabat-sahabat, negeri kita, our founding fathers adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang berserah diri dan tidak lupa Tuhan. Di preambul, di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang itu jangan gara-gara kalimat itu negeri Indonesia masih bersatu tuh. By theory nggak masuk akal, ini konflik, potensi konfliknya tinggi sekali. Tapi ketika kata Allah bilang, kau tidak melupakan aku jagain. Di sisi lain, jangan-jangan corat maritnya kehidupan kita ngaco terus, kok kayaknya gagal terus. Kita sering lupa Allah Ta'ala, lebih mengandalkan effort kita, lebih mengandalkan profesor ini itu, lebih mengandalkan beasiswa sekalipun gitu ya. Tes hari kalau Allah izinkan nggak perlu lewat beasiswa bisa. Oh bisa teh, ya tuh Allah mau punya 1001 cara. Ya makanya udah Allah aja yang pegang. Jangan sampai tauhid kita tergelincir. Pada saat tergelincir itu biasanya malah petaka. Jadi sekali lagi hari ini kita melihat ada beberapa fenomena hawa nafsu caught in the act ya. Dia yang suka merendah-rendahkan, suka membawa kita, udahlah kamu mah susah, ini akan nggak gagal, atau misalnya ini mah rengginang, nggak boleh ya, itu diharamkan deh, jangan ngomong begitu, hilangkan. Kalau itu muncul di dalam hati, istighfar, karena itu menghina sekali sebuah kreasi Allah Ta'ala. Allah mencipta yang terbaik, kata Allah tuh, dibilang rengginang, rumah rengginang, astagfirullah gitu ya.
Kan udah ada konotasi negatif di situ, merendahkan di situ. Kita istighfar dalam-dalam tuh sama Allah Ta'ala. Jangan sampai menyakiti hatinya, perasaannya. Agungkan kehidupan kita, sahabat-sahabat. Kalau bukan kita sendiri, siapa? Ya, siapa yang bisa mengagungkan titik bumi ini di mana kita berpijak? Sebenarnya ya Allah, terima kasih, terima kasih. Semakin bersyukur, rezeki makin dibuka. Ya, siapa yang bersyukur akan dibuka. Itu hukum Al-Quran. Ayo, bangun lagi. Don't be despair, jangan kecil hati. Ya, kita berhadapan, ya, kita dalam tangan Allah Ta'ala. Backing kita kuat sekali. Mau dunia, mau gimana pun tenang. Allah tuh maha kuasa. Kun fayakun. Ayo, bismillah. Selama masih ada nafas, masih ada kehidupan, jangan putus asa. Jangan sampai hilang harapan. Gitu ya. Bismillah. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya sahabat-sahabat. Insyaallah kita sampai tahlil. Sama-sama ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Tessa. Salam ya buat anak-anak.